ibadah online hari ini. Salam sejahtera. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, kami mengingatkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian agar dapat mematikan notifikasi di handphone terlebih dahulu. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransfer melalui rekening di bawah ini atas nama Ryan Stefan dengan nomor rekening BCA 085 1234 119. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan lonceng di YouTube GBI Agape Bandung agar mendapat pemberitahuan untuk ibadah berikutnya. Demikian pemberitahuan GBI Agape Bandung. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita hadir kembali di sini tuh untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita perlu untuk terus mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, karena dalam hadiratnya ada kekuatan. Mari sama-sama semua jemaat Tuhan pada hari ini, hari Minggu 26 April, kita sama-sama terus mencari Tuhan. Kita sama-sama tetap beribadah kepada Tuhan. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu, sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, yang kami puja, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kondisi apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami, memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah, kami ada sebagaimana kami ada, karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Sertai kami, sertai ibadah kami, berkati ibadah kami, agar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami pada hari ini, hanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama jemaat naikkan pujiannya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan.
Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. inilah yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. inilah yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, Yesus. Dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Yesus, kami bersuka karena Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Yesus untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Kemurahan-Mu menyertai kami, Tuhan. Yesus. Kami percaya di dalam-Mu ada berkat, ada kekuatan, ada kemurahan dan anugerah-Mu, Tuhan. Oleh karena itu kami mau nyatakan kebaikan-Mu, Yesus. Kami menyatakan terima kasih, Tuhan, untuk setiap kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama jemaat Tuhan nyatakan kebaikan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. katakan sekali lagi. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk beribadah. Walaupun hari ini kita tetap beribadah di rumah masing-masing, tapi kita tetap semangat beribadah. Amin. Karena kita tahu ada kekuatan, ada pengharapan yang baru di dalam Kristus Yesus. Hari ini sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Apapun keadaan kami hari ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, kami bisa hidup sampai saat ini. Bapa, saat ini di rumah kami masing-masing kami mengucap syukur, kami masih diizinkan untuk beribadah, kami mau diizinkan bersekutu, dan kami diizinkan untuk mendengarkan firman-Mu yang adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita tetap di dalam tema di bulan April dan kita masuk di minggu yang terakhir tentang iman. Hari ini kita mau mengupas tentang ujian iman. Semua sedang diuji. Semua yakin dan semua merasakan ujian itu datang bersama-sama, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, yaitu dengan COVID-19 yang dampaknya dirasakan oleh semua orang di segala aspek kehidupan, baik yang bersekolah, bekerja, pelayanan di gereja, dan apapun itu, bisnis, segala sesuatu terdampak COVID-19. Tapi kita percaya Yesus kita lebih besar dari apa yang kita alami saat ini. Mari kita baca tentang iman, dan hari ini kita mau membahas tentang ujian iman. Orang-orang kalau setiap manusia menghadapi ujian demi ujian di dalam kehidupannya.
Anak sekolah ketika mau naik kelas mereka harus mengalami ujian. Bahkan anak yang dalam perguruan tinggi ketika mau naik ke next level, ke level yang lebih tinggi, dia harus melalui yang namanya ujian. Hari ini kita percaya atau tidak, kita sedang mengalami ujian iman. Apakah kita bisa bertahan, tetap percaya kepada Yesus, atau kita mau berhenti di tengah jalan? Saya percaya melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan kembali. Biarlah kita tetap teguh di dalam kepercayaan kita, tetap teguh di dalam iman kita, sampai pada garis akhir kehidupan kita. Hari ini kita mau membaca beberapa ayat firman Tuhan yang diambil dari surat Yakobus. Mari Bapak Ibu Saudara, di rumah masing-masing Bapak Ibu bisa membaca Alkitab yang Bapak Ibu Saudara punya. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ingat, pencobaan ini bukan dari Allah, ya. Percayalah, semuanya akan berlalu, badai pasti berlalu. Tuhan izinkan pencobaan datang, tapi Tuhan menjanjikan ada jalan keluar, ya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan apa? Pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatan manusia. Ketika kamu dicobai, kamu akan mendapatkan apa? Jalan keluar. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar 3 hal, bahwa ujian iman itu penting sekali dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada 3 hal yang dihasilkan dari ujian iman. Yakobus 1 ayat yang kedua, 3 dan 4 saya akan bacakan. Bapak Ibu menyimak bersama-sama dengan saya. Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau belajar 3 hal, bahwa ujian iman yang pertama pasti menghasilkan ketekunan. Ketekunan dalam memikul apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Kita tekun dan menjadi pribadi yang tahan uji dalam pencobaan. Mari pada pagi hari ini, bagaimanapun keadaanmu, mungkin sedang lemah dalam melihat kondisi di sana sini, ingat, kita harus tekun berpegang kepada iman kita. Banyak orang yang di sana sini udah kesusahan dalam hal kebutuhan sehari-hari. Ingat, kita punya Tuhan Yesus. Kita percaya kesusahan sehari cukup sehari. Kita berdoa, kita percaya Tuhan mencukupkan. Yang kedua, ujian iman menghasilkan apa? Di dalam ayat yang keempat mengatakan, ketekunan itu memperoleh buah yang matang di dalam kehidupan kita. Ya, kita sebagai orang percaya, hidup kita harus memberikan buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Baik itu buah-buah pertobatan, buah roh, baik dan juga buah jiwa-jiwa. Kita percaya kalau ujian iman itu menghasilkan ketekunan, buah yang matang. Dan yang ketiga, Yakobus 1 ayat yang keempat, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita tahu melalui ujian iman kita disempurnakan seperti Yesus. Amin. Jadi ada 3 hal tentang ujian iman. Ujian iman menghasilkan ketekunan, buah yang matang, dan sempurna. Sempurna seperti Yesus adalah sempurna. Hari ini saya juga akan bagikan ada 3 langkah apa yang harus kita ambil dalam ujian iman, dalam masa-masa COVID-19, dalam masa kita karantina atau lockdown di rumah. Apa saja yang harus kita ambil? Langkah apa saja yang harus kita ambil?
Yang pertama, kita baca Roma 4 ayat yang ke-20. Roma 4 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Di ayat-ayat yang sebelumnya ini berbicara tentang apa? Tentang Abraham, Bapak Ibu Saudara, dalam menanti janji Tuhan. Dia tidak menjadi lemah. Dia tidak bimbang akan ketidakpercayaan, tapi ia diperkuat oleh imannya dan ia memuliakan Tuhan. Langkah kita dalam ujian iman kali ini, yang pertama, kita harus percaya seperti Abraham percaya dan dia menerima janji Tuhan. Yang pertama, percaya dan memuliakan Allah. Katakan bersama-sama, saya percaya dan saya memuliakan Allah. Hari ini mari kita bersama-sama percaya. Percaya bahwa Allah kita luar biasa. Tetap muliakan Allah dalam keadaanmu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi saat ini. Muliakan Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Muliakan Tuhan dengan ucapanmu, tindakanmu, perbuatanmu, kesaksianmu. Muliakan Allah di dalam keluargamu melalui mezbah keluarga. Muliakan Allah untuk sesama manusia yang membutuhkan. Kamu bisa menolong. Kamu bisa membagi apa yang kamu bisa bagi. Percayalah, ketika kita percaya dan memuliakan Allah, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama, langkah iman, percaya dan memuliakan Allah. Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Yang kedua, langkah untuk menang atas ujian iman apa? Kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang menepati setiap janji-janjinya. Kita yakin bahwa Allah yang berjanji, Dia adalah setia. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dan yang ketiga, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Kita akan membaca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Dalam ujian iman ini, mari mata kita hanya tertuju pada Tuhan. Jangan lihat kanan kiri. Jangan melihat situasi zaman saat ini. Itu akan membuat kita menjadi takut, menjadi gemetar, takut, gentar, dan tawar hati. Tetapi ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, saya percaya kita sanggup melewati segala sesuatu yang saat ini terjadi. Haleluya. Kayak kita percaya melalui COVID-19 ini kita mendapatkan kesempatan untuk mezbah keluarga. Banyak keluarga-keluarga yang juga dipulihkan Tuhan. Dan kita semakin berharap, kita semakin beriman kepada Tuhan. Hanya Yesus yang bisa kita andalkan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan apa? Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hari ini andalkan Tuhan saja. Matamu tertuju kepada Tuhan saja. Fokus kepada Tuhan. Jangan lihat yang duniawi, fokus kepada surga. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga memberkati kita semuanya, menjadi kekuatan dalam menghadapi hari-hari ke depan. Saya nggak tahu hari-hari ke depan bagaimana, tapi ketahuilah janji Tuhan ya dan amin. Penyertaan perlindungannya sempurna bagi seluruh umat yang percaya kepadanya. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami percaya ada kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Hari-hari ini kami mengalami ujian dalam iman kita, iman kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan buat setiap kami menghadapi apa yang harus kami hadapi saat ini. Bapak juga Engkau memberkati orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang bergumul Tuhan, orang-orang yang menangis tidak bisa makan, orang-orang yang bergumul di dalam kesehatan ataupun pekerjaan dalam keluarga mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau mencukupi setiap kebutuhan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Terima kasih. Dan kami percaya, mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Kami mau fokus kepada Engkau saja Tuhan. Kami tidak mau lagi bergantung kepada dunia ataupun melihat keadaan sekitar. Mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam ujian ini kami percaya kami menang bersama dengan Engkau. Mari jemaat Tuhan, dimanapun Engkau berada, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau menerima berkat daripada Bapa di surga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita kembali di awan-awan yang permai. Oh, jemaat yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.